Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar guys? Kembali ke FI 14 channel. Hari ini saya akan melakukan test ride terhadap ADV 160 dan juga chest strap yang baru saja saya beli untuk melakukan perekaman di jalan. Ya, kita akan menempuh rute sekitar 6-7 kilo ya guys, gak terlalu jauh. Akan ketemu obstacle berupa tanjakan sekitar 30 derajat. Selanjutnya kita kembali lagi ke base camp, yaitu rumah. Oke, kita jalan ya. Bismillah. Ini semua fungsi berjalan ya guys. HSTC on. Kalau ABS kan automatic on. Oke. Kita akan mulai dengan berjalan pelan. Ya, bahas soal chest strap atau apa namanya ya, mekanisme untuk megang HP yang diletakkan di dada ya. Jadi seperti tali kaos ya itu. Ini saya beli di market online seharga 65.000. Kemudian HP yang saya gunakan adalah Samsung Note 20 Ultra yang memiliki fitur OIS. Jadi harusnya walaupun ini bergoncang-goncang, tapi secara hasil recording aman ya, gambarnya stabil. Jadi image-nya nggak blur dan nggak naik turun atau kehilangan fokus gitu ya. Motor yang saya gunakan adalah Honda ADV 160 yang belum lama turun dari dealer. Dan jujur ini belum ada nopolnya guys. Jadi ya, tapi kita hati-hati lah ya. Maksudnya kita lewat rute yang memang masih dalam lingkungan wilayah yang rasanya steril dari isi lob ya. Tidak bermaksud melanggar aturan karena memang tidak diperbolehkan ya guys. Cuma saya tidak punya momen dan waktu yang pas selain hari ini mungkin rasanya untuk melakukan review atas chest strap, juga termasuk review singkat impresi berkendara dari Honda ADV 160. Oke, kita bahas motornya sedikit ya. Jadi ini baru 1 kilo saya lewati lewat bumping rem barusan, dan terasa memang sok belakang agak keras ya. Sementara sok depannya smooth banget. Jadi depannya smooth, belakangnya keras. Memang untuk setiap opsi dari manufacturer itu tentu mempunyai akibat ya. Contohnya kalau sok belakang itu terlalu lembut, maka saat boncengan pertama akan amblas. Kemudian kedua, tekanan ban ya ke permukaan aspal itu kurang menggigit ya. Sama terakhir kalau mantul-mantul, kalau kita belok butuh sok yang lebih rigid. Jadi relatif lebih bahaya kalau soknya mantul ya. Jadi itu yang pertama terkait dengan shock breaker. Yang kedua terkait dengan rem. Nah, remnya ini kan kita pakai apa namanya, tipe yang ABS ya. Jadi dari tadi sih sudah berapa kali, walaupun tidak panic braking, cuma saya coba push handle rem lebih dalam, dan memang proven pakem banget ya. Bisa jadi karena baru ya, nggak tahu nanti kalau sudah 6 bulanan baru relatif lebih ideal untuk dilakukan pengujian. Nah, ini saya akan menaiki tanjakan ya guys, dengan kemiringan, wah ini sih lebih dari 30% ya. Kalau ada penggaris busur bisa saya taruh nih. Kemarin saking ekstrimnya tanjakan ini, ada mobil L300 yang terbalik. Jadi ada mobil L300 yang terbalik. Nah, tuh mobil nggak mau sabar menunggu, dan dia nggak kuat naik kayaknya tuh. Oh. Lihat guys, kelihatan nggak ekstrim banget kan? Harusnya kan bergantian kalau manjat begini nih. Nggak boleh apa namanya, nggak boleh
balapan gitu. Saya nunggu momen aja deh, kalau si Honda ini sudah turun baru saya gas. Oke. Saya mau rasakan sensasinya. Ya guys, ternyata enteng banget ya, gak ada isu. Gak seperti pendahulunya Honda D150 kan punya isu tuh kalau masalah tanjakan tenaganya ngos-ngosan gitu ya. Bahkan sampai ada bercandaan pas lagi nanjak disalip sama Beat gitu. Disalip Honda Beat. Sekarang ini udah gak jadi isu lagi dan santai sih ini. Relax banget. Oke. Saya pernah coba Honda PCX 160 ya. Memang karakternya sedikit berbeda. Ini RPM-nya lebih smooth ya. Maksudnya motornya nggak terlalu menyentak-nyentak dibandingkan PCX gitu ya. Padahal jujur kalau secara tampilan harusnya PCX lebih woles ya. Lebih woles karena apa? PCX kan tampilannya elegan gitu. Elegan kalau dibawa seruntulan atau nyentak-nyentak kayaknya kurang oke. Jadi kayaknya RPM lebih kuat RPM bawah, sementara ini lebih RPM-nya lebih apa ya istilahnya ya, lebih konsisten dari bawah ke atas itu ya. Jadi akselerasi atau torsinya sedikit berbeda nih. Cuma menjadi catatan kalau ini saya simak dari komparasi di vlog otomotif, di mana reviewernya itu melakukan pengetesan terhadap PCX dan juga ADV 160. Diperoleh hasil bahwa untuk top speed itu memang lebih kencang ADV, jadi 118 km per jam versus 123 km per jam. Cuma akselerasinya ya kayak dari 0 ke 100 meter gitu kan ya, itu PCX menang. Jadi akselerasi ada di PCX ya, sementara ADV mungkin karena mengejar apa yang disebut dengan riding lebih nyaman gitu ya, kenyamanan pada saat riding, makanya mesinnya disesuaikan. Ini sih macam-macam ya guys, sourcesnya itu macam-macam kalau dari engine itu. Bisa dari kompresinya, bisa dari jeroannya atau rollernya dan lain sebagainya gitu ya. Jadi kalau mau real komparasi memang harus dibuka, kemudian dibandingkan satu persatu gitu ya, termasuk kompresinya diukur. Kalau mau lebih ekstrim lagi ya masuk bengkel dyno test ya, diuji berapa sih peak RPM-nya, berapa sih torsi maksimumnya. Oke. Kita masih lanjut. Ini rutenya banyak polisi tidur dan setiap kali melewati polisi tidur ya, sleeping easy lock itu belakang rasanya kebanting. Nah, ini lagi nih. Nah. Untungnya saya belum nemuin problem jedak-jeduk gitu ya, atau gangguan di bunyi mesin seperti halnya kemarin di beberapa informasi yang beredar di grup Facebook gitu ya. Paling yang nanti harus saya cek adalah setelah pemakaian yang cukup jauh kali ya, saya harus cek radiator apakah ada rembesan. Kemudian yang kedua saya harus cek juga reservoirnya, tabung cadangannya, apakah benar turun airnya atau enggak. Nah selama ini solusi yang disarankan ya kalau di grup Facebook itu ya, kebanyakan pada mengganti air radiatornya dengan merek Ippon. Ippon tulisannya ya, tapi bukan iPhone ya. Dipakai iPhone mahal banget berarti ongkos. Oke. Kalau untuk sok belakang ya ada masukan juga. Jadi kalau kita rajin mengikuti grup sebenarnya banyak informasi yang kita bisa peroleh ya. Apa informasinya? Ada saran dari sebagian pengguna untuk better pakai ini, pakai apa? Pakai sok ADV 150 karena memang lebih lembut. Kalau ini kan di bagian bawah pernya tuh ada semacam holder ya, atau penahan atau anting istilahnya kalau zaman Honda Grade zaman dulu. Nah, ini bikin sok per sok itu lebih rapat, jadi lebih keras. Risetnya kemarin karena bobot naik 2 kilo, makanya per harus diperkeras menyesuaikan dengan bobot gitu.
Tapi ada juga informasi lain yang menyatakan, ini baru asumsi ya, bahwa ini dilakukan supaya blok mesin atau crankcase bagian bawah itu nggak menyentuh aspal gitu, atau posisi tidur atau jalan yang memang secara kontur tidak rata. Karena kan memang ada perubahan dari posisi mesin, di mana mesin sekarang digantung, nggak lagi pegangannya ada di bagian bawah ya. Kan frame-nya juga berubah guys. Frame ini jauh lebih simpel, tapi memang bahan plat besinya lebih tebal gitu ya, dibandingin yang lama yang frame-nya itu atau chassis itu bertingkat. Sama-sama masih pipa tubular, tapi memang bentuknya beda jauh. Konon ini adalah common platform atau menjiplak dari PCX 160 yang ada sedikit perubahan. Ya paling ketara sih lihatnya dari mana? Dari tampilan bagasinya ya, yang berubah naik dari 28 liter ke 30 liter. Kalau dulu di bagian tengahnya itu, tengah belakangnya itu ada batang dia melintang, sehingga mengakibatkan harus ada pengurangan ya dari sisi kapasitas. Kalau sekarang kan nggak, lurus aja nih isi dari bagasinya, bentuknya, konturnya gitu. Jadi mereka berusaha merancang frame yang lebih simple ya, lebih rapi. Kalau teman-teman mau lihat itu bisa buka YouTube-nya Prime Asia. Di situ jelas banget tuh. Kedua unit tadi V150 dan 160 ditelanjangin. Ditelanjangin. Kalau reviewer lain kan kebanyakan membahas dari informasi yang disampaikan oleh pihak manufacturer atau pabrikan AHM ya, dan asumsi menduga-duga. Tapi kalau Prime masih bongkar langsung, gaskan. Itu nice review banget tuh, jarang ada reviewer yang begitu. Oke guys, kita masih mungkin sekitar 1,5 kilo lagi ya sebelum sampai balik lagi ke base camp ya. So far nyaman banget. Dari sisi engine saya belum merasakan isu sedikit pun. Saya sudah pernah coba riding tanpa helmet ya, tanpa helm, dan saya ngerasanya sih ya fine thank you, baik-baik aja, asik-asik aja, nyaman-nyaman aja. Kita lewatin satu jalur nih guys, dan pada posisi stop and go atau habis rem lanjut jalan lagi, itu langsung respon dari mesinnya itu quite oke. Jadi sebenarnya ini kalau digunakan di perkotaan tenaganya masih lebih dari cukup sih, nggak butuh cc yang lebih besar lagi gitu, jadi nggak perlu berlebihan juga. Mungkin karena memang kan naiknya cuma 10 cc, tapi kan ada perubahan teknologi lain, yaitu valve-nya jadi 4, jadi 4 valve, kemudian ESP ya, special engine-nya. Jadi ada perbedaan memang secara karakter dibanding ADV sebelumnya. Kalau ADV sebelumnya itu saya ngelihatnya bahwa itu kan common platform mesin juga tuh, PCX, kemudian Vario, ADV, semuanya pakai 150 cc, mesin yang sama. Cuma yang membedakan adalah bodinya ADV itu paling berat gitu, berat banget. Karena bodinya berat, jadi power to weight rasionya yang nggak seimbang gitu. Ya mirip lah kayak kita pasang mesin itu di Beat sama mesin itu di ADV. Tentunya di Beat bakal ngacir banget gitu, tapi di ADV bebannya berat banget, 2 kali Beat ya. Ini bobot motornya 130 kilo ya, ADV 160. Kalau ADV 150 itu 128, jadi ada kenaikan 2 kilo. Atau kalau ADV 160 itu 132 kalau salah, 132 kilo, sementara ADV 150 itu 130 kilo ya, jadi ada kenaikan 2 kilo. Dan ini tentunya kalau secara hitungan matematis, naiknya tenaga kuda pada mesin 160 cc ini itu dia harus membawa beban atau mengusung beban yang lebih berat. Oke guys, kita sudah hampir sampai. Saya kira ya beginilah review singkat. Chest strapnya sih nyaman-nyaman aja digunakan karena karetnya lentur ya, tapi saya belum tahu hasilnya. Kita akan lihat setelah kita sampai ke rumah ya. Dan
Jangan lupa subscribe, yang belum subscribe, yang mau komentar, mau komplain ya bebas aja gitu ya. Yang mau nanya-nanya kalau bisa jawab saya jawab ya. Terima kasih sudah menyimak video ini. Salam safety riding. Cabut guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.